Menuruni gunung di malam hari dalam keadaan gelap ternyata menakutkan. Kembali lagi di Yama Info. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang pendaki di Gunung Lawu. Nah, saya akan bercerita sebagai pendaki itu. Cerita berawal dari beberapa tahun lalu pada tanggal 4 Desember waktu itu. Saya dan kawan saya dari Bandung berangkat naik kereta dari stasiun Bandung ke stasiun Solo. Kami bertiga berniat untuk mendaki gunung yang berada di Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu. Awalnya kami cuma bertiga, tapi di kereta kami bertemu beberapa kawan pendaki lain yang kebetulan juga mau mendaki ke Gunung Lawu. Jumlah mereka kurang lebih 5 orang. Kami pun bergabung dengan mereka, lumayan untuk tambah-tambah teman mendaki. Kami 3 dan kawan yang kami temui di kereta tadi 5 dan kami berjumlah 8. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di stasiun Solo. Lalu kami beristirahat dan berbincang tentang pendakian itu. Kami sepakat untuk menyewa mobil yang ada di stasiun Solo itu untuk berangkat ke base camp Gunung Lawu. Base campnya bernama base camp Cemoro Sewu. Sesampainya di base camp, kami dan pendaki yang lain langsung beristirahat agar bisa merecovery tubuh agar lebih fit dalam mendaki. Keesokan harinya, sebelum kami memulai trekking pendakian itu, ternyata kawan yang bertemu kami di kereta tadi menemui sebuah kendala. Nah, logistik yang mereka perlukan untuk pendakian dipegang oleh salah satu kawan mereka yang belum juga sampai di base camp. Mereka harus menunggu orang itu datang untuk bisa memulai pendakian. Kami dihadapkan pilihan antara tetap menunggu mereka atau tetap melanjutkan. Jika kami melanjutkan, kami tidak bersama mereka. Tapi jika menunggu, kami akan mendaki bersama. Nah, akhirnya saya dan teman-teman saya tadi memutuskan untuk berdiskusi dahulu. Nah, setelah itu kami memutuskan naik bertiga saja sesuai formasi semula kami dari Bandung, yaitu saya dan kedua teman saya. Sebelum kami masuk jalur pendakian, saya bertemu satu orang lagi dari Magelang yang tidak memiliki teman mendaki. Nah, akhirnya orang itu ikut bersama kami mendaki. Jadi kami berempat. Awalnya suasana dan kondisi terasa biasa saja selama pendakian, hingga kami sampai di Sendang Derajat. Sendang Derajat merupakan salah satu mata air yang ada di Gunung Lawu. Meskipun berada di puncak gunung, mata airnya tidak pernah habis atau kering. Padahal banyak pendaki yang berlalu lalang dan mampir untuk mengambil air tersebut. Air Sendang ini dipercaya dapat memberikan keajaiban bagi orang yang meminumnya. Mau percaya atau tidak, itu kembali kepada kepercayaan masing-masing. Yang pasti, saat berada di sana, kami harus tetap menghormati kearifan lokal, kepercayaan lokal yang ada di sana. Selain itu, di Sendang Derajat juga terdapat bangunan yang berupa bilik-bilik untuk mandi. Karena para peziarah disarankan untuk membasuh badannya terlebih dahulu dengan air sendang yang ada di sana. Nah, membasuh tubuhnya itu harus dengan hitungan ganjil menurut adat yang ada di sana. Konon katanya, dengan mandi di Sendang Derajat,
maka derajat atau pangkat dari seorang yang melakukan ritual tersebut akan naik. Tetapi kembali lagi di semula, itu mau percaya atau tidak percaya, kembali ke persepsi masing-masing, kembali ke pemikiran masing-masing. Dan tentu saja saya tetap menghormati kepercayaan yang ada di sana. Setelah istirahat dan berdiskusi singkat, kawan saya yang dari Magelang tadi, bernama Mukti, memutuskan untuk jalan terlebih dahulu agar bisa membuka jalan atau lebih tepatnya sebagai penunjuk jalan. Meskipun kita bertiga sama-sama awam ya. Dan juga Mukti membawa carrier yang berisi tenda. Sementara itu kami bertiga masih packing carrier agar carrier tersebut lebih ringan. Singkat cerita, tibalah kami bertiga di persimpangan jalan antara Gembok Yem dan juga Hargo Dalem. Kami yang seharusnya mengikuti jalan ke kanan untuk sampai ke warung Mbok Yem, entah kenapa malah memilih jalan naik ke puncak Gunung Lawu. Kami meneruskan perjalanan sampai akhirnya kami bertiga sadar kalau ini bukan jalan ke warung Mbok Yem yang ada di Hargo Dalem. Kami baru menyadarinya ketika kami sudah sampai puncak Gunung Lawu di Hargo Dumilah. Saat itu arloji yang saya bawa sudah menunjukkan pukul 5:30 sore dengan keadaan sudah sangat gelap. Tanpa sempat berfoto-foto ria atau apapun karena memang kami tidak merencanakan langsung ke sini, kami pun memutuskan untuk langsung turun tanpa berpikir panjang. Menuruni gunung di malam hari dalam keadaan gelap ternyata menakutkan. Selama di perjalanan turun, kami bertiga mengalami kejadian yang berada di luar nalar kami. Kami mendengar seorang, entah laki atau perempuan, seperti sedang mengetuk-ngetuk kayu atau sedang membetulkan rumah. Hutan itu terasa ramai, padahal kiri kanan kami gelap, tapi suara itu memecah keheningan perjalanan kami. Kami pun terus mengikuti jalan turun sambil mendengar suara ketukan kayu tadi. Sialnya, kami sama sekali tidak memiliki senter, karena semua senter yang ada di carrier dibawa kawan kami yang dari Magelang tadi, yaitu Mukti. Sampai akhirnya kami agak turun ke bawah dan menemukan sebuah rumah. Awalnya kami tidak tahu itu rumah apa. Rumah yang terkesan kuno, tapi masih sangat terawat dan rapi. Saat kami melewati dan sekedar istirahat di pelataran rumah itu, tiba-tiba ada seorang lelaki tua yang keluar dan bertanya dengan nada halus, "Mau kemana, Mas?" ucap beliau. Kemunculannya yang tiba-tiba sontak membuat saya kaget. Tapi setelah saya lihat beliau hanyalah seorang laki-laki tua biasa. Saya pun mengatakan tujuan kami dan kenapa kami berada di pelataran rumah itu. Begini ucap saya, "Saya lagi cari warung Mbok Yem, Mbah. Soalnya teman saya ada di sana bawa tenda. Kita nggak bawa apa-apa." Begitulah ucap saya kepada beliau. Lalu laki-laki tua itu menjawab, "Kalau Mbok Yem turun lagi, lurus terus ke bawah. Nanti di sana kalian akan ketemu banyak orang. Tapi kalian jangan terlalu malam ya sampainya." Nasihat beliau kepada kami bertiga. Saya dan kedua kawan saya pun berterima kasih atas petunjuk tersebut dan langsung melanjutkan perjalanan. Setelah jalan lurus sekitar 30 menit ke arah yang ditunjukkan beliau, kami menemukan sesuatu yang aneh. Kami seakan akan berjalan memutar-mutar karena di hadapan kami menemukan rumah kakek tua itu lagi. Kami tersesat
Kami pun melewati rumah itu lagi dan lagi. Namun kami tidak menemukan kakek tua tadi. Dengan perasaan campur aduk, kami terus berjalan melewati kabut yang semakin tebal. Tentunya diiringi doa-doa yang kami bisa. Sampai pada akhirnya kami bernafas lega setelah bertemu beberapa pendaki dan kami pun bersama-sama menuju ke warung Mbak Iem. Kami meneruskan perjalanan dengan rombongan tersebut hingga sampai ke Mbak Iem. Selama di puncak Gunung Lawu, semuanya berjalan dengan normal tanpa hal ganjil apapun. Hinggalah tiba saat kami harus turun gunung. Setelah pamit ke Mbak Iem dan beberapa orang yang ada di sana, Mbak Iem berpesan, "Hati-hati mas, pikirannya jangan sampai kosong ya." Saya belum paham apa yang dimaksud Mbak Iem tadi. Saya cuma mengiyakan omongannya dan pergi berlalu. Kami tiba lagi di Sendang Derajat untuk sekedar mengisi perut sebelum perjalanan turun yang panjang. Di sini ada kejadian yang sangat aneh. Satu kawan saya bernama Dista menemukan uang Rp5.000 di tempat orang biasa berziarah, persis di samping sumur Sendang Derajat. Kawan saya ini kemudian mengambil uang tersebut dan ingin memberikan ke salah satu anak dari penjaga warung yang ada di Sendang Derajat. Ketika Dista memberikan uang tersebut, seketika anak itu menolak dan dia langsung berbicara bahasa Jawa yang sangat halus. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan karena kami bertiga tidak mengerti bahasa Jawa karena kami dari Bandung. Tapi saya ingat ada Mukti yang bisa berbahasa Jawa karena dia orang Magelang. Saya panggil Mukti untuk menerjemahkan apa yang dibicarakan anak tersebut. Ketika anak tersebut menjelaskan atau berbicara kepada kami, wajah Mukti pun langsung berbeda. Kami bertiga pun tanya kepada Mukti, "Ada apa, Muk?" Mukti kemudian menjelaskan apa yang dikatakan anak itu. Kata anak ini, "Kalau mau uangnya, bilang dulu sama yang ada di sana." Begitulah ucap Mukti. Padahal sewaktu tadi mengambil uang tidak ada siapa-siapa. Karena kami benar-benar tidak tahu di sana itu ada siapa. Kami saling pandang satu sama lain. Dista segera mengembalikan uang tersebut ke lokasi semula. Setelah itu kami langsung bergegas meninggalkan Sendang Derajat untuk turun. Anehnya, sebelum kami sampai base camp, tiba-tiba saja hidung saya mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Saya mimisan. Sangat aneh padahal saya sendiri tidak merasakan apa-apa. Kelelahan pun tidak, pusing atau kecapean pun juga tidak. Saya langsung berhenti dan membersihkan darah yang terus mengucur dari hidung saya menggunakan tisu. Beruntung kesadaran saya tidak hilang dan saya masih bisa melanjutkan perjalanan turun. Sesampainya di base camp, kami sebenarnya ingin bercerita terlebih dahulu mengenai pengalaman kami. Tapi karena sudah terlalu capek, kami memutuskan untuk bercerita kalau kami sudah selesai beristirahat atau merecovery tubuh kami. Malamnya, saya memberanikan diri untuk bercerita kepada seseorang yang bertugas di base camp tersebut. Awal saya bercerita soal saya yang sampai di puncak Gunung Lawu jam 5:30. Dia sangat kaget saat saya bercerita hal itu. Dia langsung melihat saya dari atas sampai bawah. "Kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada kejadian apa-apa kan?" Saya pun menggelengkan kepala saya karena memang tidak terjadi apa-apa menurut saya. "Ya ampun mas," ucap beliau.
kalau sudah jam 5 ke bawah itu disarankan jangan naik ke puncak Gunung Lawu. Ya ampun, hati-hati mas. Saya kaget mendengarnya. Ketika saya tanya kenapa, dia hanya bilang, pokoknya jangan. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, kata petugas penjaga basecamp itu. Setelahnya, saya lanjut bercerita bahwa saya bertemu laki-laki tua di sebuah rumah kuno. Dan kali ini dia benar-benar kaget dan langsung bertanya, di mana? Di Petilasan. Saya jawab, bukan. Itu bukan rumah, itu tempat Eyang Lawu, ujar beliau. Itu kamu di Harga Dalem, tempat Mukso Prabu Brawijaya, tambah petugas tersebut. Seketika saya langsung panik dan takut terjadi apa-apa kepada saya, meskipun saya sudah ada di bawah, di basecamp. Lalu penjaga basecamp itu berkata, gak apa-apa kalau niat kamu baik, kamu pasti ditolong. Tapi kalau niat kamu sudah jelek, kamu mungkin gak akan dipulangin, kata petugas tersebut. Saya langsung merinding seketika saat dia berkata seperti itu. Syukurlah saya ditunjukkan jalan oleh beliau dan tidak mendapatkan perlakuan aneh-aneh. Lalu saya lanjut cerita bahwa saya dan kawan saya menemukan uang 5.000 perak di sendal derajat. Penjaga itu kemudian bertanya, kamu nggak mengambilnya kan? Biasanya uang itu untuk tumbal atau kata Mukti gasangan. Nah seperti itu. Siapa yang ngambil uang itu? Bisa jadi dia tumbal selanjutnya. Tapi itu boleh percaya atau tidak percaya mas. Wajar jika anak itu menolaknya ya. Sebelumnya tadi kita bertemu anak dan anak itu memberitahu untuk mengembalikannya. Ternyata maksudnya tersebut. Setelah panjang bercerita, kami dan para pendaki yang lain langsung beristirahat untuk pulang esok harinya. Dan Dista, kawan kami dari Magelang juga pamit untuk pulang terlebih dahulu. Esoknya kami menuju stasiun. Saya berpisah dengan dua kawan saya yang lain karena harus ke Yogyakarta dulu untuk menemui kerabat yang ada di sana. Dua kawan saya pulang terlebih dahulu ke Bandung, saya mampir ke Jogja. Saat saya ingin memberitahu dan menunjukkan tisu bekas darah yang saya simpan, saya benar-benar kaget. Tiba-tiba tisu yang untuk tisu bekas untuk mengelap mimisan saya tadi, tiba-tiba tisunya bersih tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Padahal tisu tadi sudah saya simpan agar bisa untuk bukti cerita saya. Nah, demikian adalah kisah saya mengenai pendakian Gunung Lawu, kisah seorang pendaki tadi. Nyatanya membuat kita lebih mengetahui jati diri kita sebagai manusia. Kita hanyalah makhluk kecil yang lemah. Kita hidup tidak sendirian di dunia ini. Kita berdampingan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Namun, pengalaman mistis beliau tadi adalah romansa sebuah pendakian. Hal yang akan dapat diceritakan sebagai sebuah pengalaman yang sulit ditemukan di lokasi lain. Cerita tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita-kita yang akan naik gunung, agar selalu berhati-hati dan menjaga kesopanan. Berani mencoba mendaki, rasakan kenikmatannya. Mesti pengalaman mistis tidak selalu akan kamu temukan. Saya bisa jamin kalau kalian akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang lain. Begitulah pesan dari beliau. Terima kasih, tetap di Yang Maha Info.